Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama Breaking News. Pemirsa, belajar secara daring atau online menjadi solusi bagi guru dan murid dalam melanjutkan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Guru dan murid menjalani proses belajar mengajar yang terbilang baru. Seperti apa ceritanya? Berikut penelusuran tim Breaking News. Sudah ada rekan kami yang terhubung dengan studio. Iya, baik Sandi dan juga pemirsa di rumah, pandemi COVID-19 memang mempengaruhi beberapa sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Memang benar bahwa beberapa bulan terakhir proses belajar mengajar sudah dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau di rumah aja. Nah, di tengah penerapan metode pembelajaran jarak jauh, salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru adalah dengan menyediakan video-video pembelajaran. Seperti apa keseruannya? Berikut kita saksikan salah satu video pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru di Provinsi Banten. Ini dia. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di kelas pendidikan agama Kristen. Mister yakin bahwa hari ini kalian sangat bersemangat dan juga siap untuk mengikuti materi kita. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang ingin Mister sampaikan. Yang pertama, karena kelas kita hanya berlangsung selama 35 menit, maka tidak akan ada break. Yang kedua, Mister telah menyediakan kolom komentar di bawah ini yang berfungsi sebagai media interaksi kita di dalam pembelajaran ini. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa untuk membuka pembelajaran kita. Mister akan memimpin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa. Meskipun di dalam segala keterbatasan ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan boleh menyediakan setiap keperluan yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus melanjutkan pembelajaran kami. Dan kiranya Engkau memberkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kiranya boleh terjadi hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati murid-murid dan berkati hamba sebagai guru di dalam menyampaikan materi. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu memahami pengertian pengampunan Allah secara konsep. Yang kedua, kalian memahami bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, di dalam tindakannya, kalian mampu untuk mengampuni diri sendiri dan juga mengampuni sesama. Dalam tujuan pembelajaran ketiga ini akan berkaitan dengan tugas mandiri yang akan Mister berikan kepada kalian di akhir sesi nanti. Nah, sudah ada beberapa teman kalian yang berkomentar di kolom komentar yang Mister sediakan. Mister akan bacakan. Yang pertama yaitu Angelin. Pengampunan adalah proses yang disengaja dan sukarela di mana korban mengalami perubahan dalam perasaan dan sikap tentang pelanggaran dan mengatasi emosi negatif seperti dendam dan pembalasan. Baik sekali Angelin. Nah, ini juga ada dari Gilbert. Pengampunan adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, benar-benar pengertian yang sangat mendalam, Gilbert. Nah,
Melihat pengertian-pengertian yang sudah kalian tuliskan, Mister tidak khawatir lagi bahwa kalian sudah sangat memahami apa itu makna pengampunan dan pengertian pengampunan secara umum maupun secara alkitabiah. Oleh sebab itu, saat ini kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengampunan Allah. Mister akan memberikan beberapa pengantar dan Mister harap kalian mencatat bagian-bagian penting di dalamnya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Allah di dalam kekudusannya menciptakan manusia dan mengaruniakan akal pikiran serta kehendak untuk hidup dan berkembang di bumi. Allah ingin berelasi dengan manusia, sehingga Allah menciptakan manusia supaya mereka dapat memuliakan Ia sampai selama-lamanya. Namun, manusia salah mempergunakan kehendak bebas yang telah dikaruniakan Allah, sehingga menghasilkan dosa dan merusak relasi Allah dan manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu memperbaiki relasi yang telah rusak akibat dosa. Dalam kekudusan Allah, terdapat kasih dan keadilan. Untuk memperbaiki relasi yang telah rusak, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai bagian dari keadilannya. Untuk menjembatani relasi yang telah rusak akibat dosa, kasihnya terwujud melalui pulihnya relasi yang diinisiasi sendiri oleh Allah. Tanpa adanya pengampunan Allah, maka manusia tidak akan pernah merasakan kasih karunia yang menyelamatkan dan menarik manusia dari jurang kebinasaan. Nah, ini merupakan pengantar yang singkat, namun Mister mau supaya kalian benar-benar memahami pengampunan Allah dari dasarnya. Nah, berdasarkan pengertian ini, ada beberapa konsep yang perlu kalian pahami secara mendalam. Yang pertama, yaitu Kristus menjembatani relasi yang telah rusak antara Allah dan manusia akibat dosa. Yang kedua, Allah adalah adil, tetapi Allah juga adalah kasih. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab menjaga relasinya dengan Allah. Pernahkah kalian membaca kisah pengampunan Allah di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Mister punya salah satu kisahnya. Coba tebak, siapakah tokoh di dalam gambar ini? Benar sekali, Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan salah satu contoh pengampunan Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal ini terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan yang berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah pada masa itu. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Nah, Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatan dari dulu, sekarang, hingga nanti. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Pernahkah kalian bertanya ini di dalam hati maupun di dalam grup diskusi kalian? Mengapa sampai Yesus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan relasi antara Allah dan manusia? Ada beberapa alasan mengapa Allah sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan menyelamatkan manusia dan menjembatani relasi yang telah rusak antara Allah dan manusia. Alasan yang pertama yaitu karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup pada zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan, hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas dan menyakiti sesama, merampas hak orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, dan semua kejahatan-kejahatan lainnya. Itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh, bahwa keinginan daging akan membawa manusia kepada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh membawa pada keselamatan dan menuntun kepada hidup yang kudus. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Kamu
sebagai siswa-siswaku pernah mengalami apa yang disebut sebagai godaan, bukan? Sebenarnya tantangan untuk berbuat daging bukan hanya terjadi di dalam zaman Nuh, melainkan sekarang juga kita mengalami tantangan yang sama. Contohnya saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cenderung kita melihat orang lain melakukan tindakan bullying yang sebenarnya itu sangat menyakitkan hati Tuhan dan sangat merendahkan ciptaan Tuhan yang sebenarnya segambar dan serupa. Jadi, dapat kita bayangkan betapa manusia di zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Haruskah manusia menyerah pada berbagai godaan tersebut? Bagaimana caranya menghadapi semua godaan tersebut? Sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang percaya, termasuk kalian. Maka, kalian dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Caranya bagaimana? Dengan tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Alasan yang kedua yaitu Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Hal ini sama dengan ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jawab Yesus adalah 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mampu mengampuni, namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Apakah kalian pernah merasakannya? Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kita semua. Kita semua wajib mengampuni orang lain juga, dan juga meminta ampun kepada orang lain ketika kita bersalah. Nah, dalam hal ini, bagaimana jika orang lain tidak mau mengampunimu? Teruslah berdoa dan berbuat baik kepadanya. Sesuatu saat nanti, hatinya akan luluh dan mengampunimu juga. Janganlah berpatokan kepada sikap orang lain yang tidak mau mengampunimu. Berpatokanlah kepada Kristus yang rela mengampunimu. Lakukan hal yang sama seperti Kristus. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya, kita mengampuni sesama tetapi bersikap kritis terhadap pengampunan kita yang tidak disalahgunakan. Misalnya, Yusuf yang menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Dan alasan yang ketiga adalah karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya, dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan sesamanya. Inilah konsep yang tadi menjadi pertanyaan kita pada awal sesi. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin Dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dirasakan oleh manusia, menjadi lapar, menjadi haus, sedih, dan juga marah, dan Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun, Dia tidak berdosa karena dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah putra Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Kristus. Dia tidak berdosa tetapi harus menderita dan mati seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, Dia menanggung segala dosa kita. Baiklah, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, di layar monitor Mister sudah ada beberapa orang yang bertanya. Mister akan langsung menjawabnya melalui kolom komentar. Sepertinya kita sudah sangat lama duduk dan saat ini Mister mau kita semua bergerak. Nah, sekarang Mister memiliki satu video ice breaking yang sangat menarik. Sekarang Mister akan putar dan kalian harus mengikutinya di tempat kalian masing-masing. Oke? Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear.
Fighting by Dolly Party, pointing by Dolly Party, pointing by Dolly Party, party pop. Pointing by Dolly Party, pointing by Dolly Party, pointing by Dolly Party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you gonna do me Marty, get around, get out Bella. Get a dance hall Marty, I get party pop. And then you gonna do me, teach me cool on mambo chura. My baby, get a mind dance hall party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee party dee-dee, ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Dee-doo-dee-dum-dum, dee-doo-dee gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Gimana videonya? Menarik bukan? Mister memberikan video ini sekaligus sebagai exercise bagi kalian. Meskipun kalian tinggal di rumah, tetapi kalian harus tetap bergerak. Oke? Melihat pertanyaan-pertanyaan kalian tadi di kolom komentar, Mister secara pribadi sangat senang karena kalian sudah benar-benar memahami materi ini dengan baik. Meskipun materi kita pada pagi hari ini sangat singkat, tetapi percayalah anak-anakku bahwa ini sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengampuni diri sendiri dan bagaimana kita dapat mengampuni orang lain. Nah, melihat komentar kalian yang sangat antusias, saat ini Mister akan membagikan rangkuman Mister tentang materi kita pada hari ini. Coba dengarkan ya. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberikan kekuatan bagi manusia untuk percaya dan untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Tetapi kalian harus ingat juga bahwa di dalam setiap pengampunan Allah, Allah juga menerapkan kasih dan juga keadilan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Mister ingin kalian memberikan kesimpulan di kolom komentar. Mister tunggu dan Mister akan membacakannya untuk kita semua. Nah, di kolom komentar Mister sudah ada beberapa teman kalian yang memberikan kesimpulan. Mister akan membacakannya. Yang pertama yaitu dari Bayu. Saya semakin memahami arti pengampunan karena materi pembelajaran hari ini melengkapi pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kesimpulan saya dari materi hari ini adalah Allah adalah kasih tetapi juga adil, sehingga manusia bukan hanya menerima kasih Allah melainkan juga penghukuman. Baik sekali Bayu. Yang kedua dari Irene. Manusia sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kehidupan dan relasinya dengan Allah. Poin yang sangat penting, manusia bertanggung jawab penuh atas relasinya dengan Allah. Yang ketiga dari Yosua. Mengampuni adalah tindakan dari hati, tetapi tidak terlepas dari unsur kasih dan keadilan seperti yang diteladani Allah kepada kita. Karena pengampunan bukan hanya sekedar pengasihan, melainkan juga wadah pertumbuhan bagi setiap orang. Wah, ini sangat-sangat baik sekali komentarnya. Terima kasih untuk teman-teman kalian yang sudah memberikan kesimpulan. Dari kesimpulan ini, Mister juga melihat bahwa kalian sudah benar-benar memahami materi ini.
Dan Mister sangat senang karena pembelajaran kita meskipun terhambat di dalam segala situasi saat ini, tetapi tetap berlangsung dengan baik dan kalian juga dapat memahami materi dengan baik. Awal sesi bahwa pada akhir sesi ini kalian akan memiliki tugas mandiri. Tugas mandirinya seperti apa? Coba kalian dengarkan penjelasan Mister. Nah, setiap siswa akan membuat sebuah video kreativitasnya. Minimal durasi adalah 3 menit dan maksimal adalah 5 menit yang bertemakan pengampunan Allah. Video ini bebas dalam artian kalian boleh menggunakan animasi ataupun boleh menggunakan peran manusia secara langsung. Semua video akan dikumpulkan dengan cara upload via YouTube dan link yang akan Mister bagikan kepada kalian semua. Sebagai referensi pembuatan video, Mister juga memberikan sebuah link yang dapat kalian akses untuk melihat video sebagai contoh pembuatan tugas mandiri ini. Nah, video ini juga sangat mendukung pembelajaran kita pada hari ini dan sangat berkaitan, sehingga Mister sangat menyarankan kepada kalian semua untuk dapat membuka video ini juga sebagai pembelajaran kita hari ini. Due date pengumpulan tugas mandiri ini adalah Jumat 5 Juni 2020, paling lambat jam 4 sore. Dan untuk kalian yang memiliki pertanyaan mengenai konsep video maupun konsep skenario video, kalian dapat menghubungi Mister via email pribadi Mister di juliotanamal07@gmail.com. Tidak terasa anak-anakku, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mister secara pribadi sangat bersuka cita, meskipun di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tetap melanjutkan pembelajaran kita. Mister harap materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan terlebih lagi dapat kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dan Mister akan memimpin kita di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk setiap konsentrasi dan juga perhatian kalian selama kelas berlangsung. Dan sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab.